Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kita tadi malam dan sampai pada ucapan beliau Syekh Abdul Salam Al-Mubarjaz Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan fahadal kalam alladhi sattarahu asy-syekh fi tilka ar-risalah wa amthalihi wa min sulbi mawdu'i juhudi syekh fil hakimiyah. Ucapan ini yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah di risalah tersebut dan yang selainnya yang semisal dengannya, itu merupakan bagian penting dari pembahasan juhud syekh, perjuangan syekh di dalam al-hakimiyah. Lakinnal qauma kalladzina wada'u usbu'ahum ala ayati Taurat allati ja'at fi az-zunati mubayyinatan wujuba rajmihim li ikhfa'iha wa katmiha. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal mu'afah. Akan tetapi kaum tersebut, yaitu ikhwan al-muslimin, yang membuat makar, memanfaatkan dan berbuat kedustaan atas nama Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah untuk menurut sangkaan mereka menguatkan kebatilannya, mereka berpegang dengan ucapan syekh secara dusta. Maka kata beliau Syekh Abdul Salam Ibn Barjaz rahimahullah bahwa kaum tersebut ikhwan al-muslimin, mereka seperti perbuatan mereka seperti orang-orang Yahudi yang meletakkan jari mereka pada ayat Taurat yang datang padanya penjelasan tentang wajibnya orang-orang yang berzina untuk dihukum rajam, dikarenakan mereka menyembunyikannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita seluruhnya keselamatan dan penjagaan. Maksudnya di sini disebutkan dalam ta'liq, barakallahu fikum, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Innal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Mereka orang-orang Yahudi tersebut menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada seorang dari kalangan mereka Yahud dan seorang wanita dari kalangan mereka berzina. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi tersebut, "Ma tajiduna fit Taurati fi sya'nir rajmi?" Apa yang kalian dapatkan di dalam kitab Taurat tentang permasalahan rajam, hukuman bagi para pezina yang dirajam ini, dilempari batu sampai mati, hukuman yang setimpal bagi pelaku dosa besar, yaitu zina tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi, apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang permasalahan rajam ini? Faqalu, maka mereka orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, nafdhahuhum wa yujladun, kita bongkar aib mereka dan mereka dicambuk. Qala Abdullah bin Salam, kadzabtum, inna fiha ar-rajm, inna fiha ar-rajma. Berkata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, kalian telah berdusta, wahai orang-orang Yahudi, kalian telah berdusta. Sungguh di dalam kitab Taurat ada penjelasan tentang rajam. Fa'atau bit-Taurati fanasharuha. Kemudian mereka mendatangkan kitab Taurat dan membukanya. Ya, fa wada'a ahadahum yadahu ala ayatir rajmi. Kemudian salah seorang dari Yahudi tersebut meletakkan tangannya pada ayat rajam. Fa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Kemudian orang tersebut membacakan ayat-ayat dalam Taurat itu sebelum ayat yang dia tutupi dengan tangannya dan sesudahnya. Jadi ayat yang dia tutupi dengan tangannya tidak dibaca, yang dibaca sebelum dan setelahnya. Faqala lahu Abdullah bin Salam, irfa' yadak. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada orang tersebut, angkat tanganmu itu. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatur rajmi. Maka orang tersebut mengangkat tangannya dan didapati pada apa yang dia tutupi dengan tangannya tersebut ayat penjelasan tentang rajam. Qalu, maka mereka mengatakan, sadaqa ya Muhammad. Ya, dia benar wahai Muhammad. Ya, fiha ayatur rajmi. Di dalamnya terdapat ayat rajam. Fa amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kedua orang yang berzina tersebut untuk dijatuhi hukum rajam. Fara'aitur rajula yahni 'alal mar'ati yaqiha al-hijarata. Maka aku melihat, ya, laki-laki tersebut, ya, membungkukkan badannya melindungi wanita tersebut dari hujaman batu-batu yang dilemparkan padanya. Jadi hukum rajam telah ada di dalam kitab Taurat. Sebagaimana dalam Islam hukuman tersebut telah ditetapkan, ya, itu merupakan hukum-hukum had yang ditetapkan dalam Islam. Rajam tersebut bagi orang-orang yang berzina dari kalangan muhsan, yaitu yang pernah
menikah dengan nikah syar'i, tetapi kemudian dia berzina, ya dan billah, nasallallahu salam wal afiyah, hukumannya di dalam Islam adalah dengan dirajam. Dan ini adalah wewenang dan hak dan kewajiban pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh bagi rakyat, masyarakat untuk main hakim sendiri menegakkan hukum-hukum had tersebut. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdus Salam Ibnu Barjas rahimahullahu taala menyamakan perbuatan ikhwan al-muslimin, kelompok yang sesat yang menyimpang tersebut, dengan perbuatannya orang-orang Yahudi di dalam kasus ini. Mereka bersembunyi di balik nama besar Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufti, mufti yang pertama dari kerajaan Saudi Arabia, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim rahimahullah, dan bersembunyi di balik ketokohan beliau dan mengaku kami bersama dengan beliau dalam permasalahan yang mereka sebut dengan al-hakimiyah. Tapi mereka menyembunyikan sebagian dari kalam Syekh Muhammad Ibn Ibrahim rahimahullah, padahal ucapan beliau sangat jelas dan tegas bahwa Syekh Muhammad Ibn Ibrahim rahimahullah di dalam risalahnya, yaitu Nasihah Muhimmah fi Thalathi Qadaya, beliau Syekh Muhammad Ibn Ibrahim rahimahullah menjelaskan dengan sangat tegas tentang wajibnya taat kepada pemerintah kaum muslimin, penguasa, di dalam perkara yang bukan maksiat. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip penting dalam Islam, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, yang bukan maksiat. Adapun di dalam maksiat, maka Rasulullah SAW telah mengatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Nabi SAW juga mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Maka selama pemerintah tersebut adalah pemerintah kaum muslimin, pemerintah muslimun, maka bagi rakyat wajib mendengar dan taat pada penguasanya, pemerintahnya, di dalam perkara-perkara yang mereka tetapkan, selama bukan maksiat, walaupun dia tidak menyukainya, walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya, namun bagi rakyat wajib bagi mereka untuk terus mendengar dan taat pada pemerintahnya, pada penguasanya, selama bukan dalam perkara-perkara yang maksiat. Demikian ciri yang sangat penting dari ciri-ciri dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan salah satu dari sekian prinsip-prinsip penting dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan al-hizbiyat, dengan ahlul bid'ah wa dhalalat, dengan para pelaku bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Wa nas'alullaha as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Qala rahimahullah, ala anna mustalahil hakimiyyah alaihi ma'akhidhu. Dan istilah al-hakimiyah ini padanya terdapat kritikan-kritikan. Waqad naqadahu ghairu wahidin minal kuttabi wal mufakkirin.
telah dikritik ya atas istilah tersebut lebih dari seorang dari kalangan para penulis dan para pemikir. Wa qala anhu ad-Doktor Muhammad Umarah, innahu syi'arun dakhilun ala turathina al-qadim wajtihadina al-hadith. Beliau ad-Doktor Muhammad Umarah mengatakan bahwa penyebutan istilah al-hakimiyah adalah sebuah ya slogan yang dimasukkan ya kepada warisan-warisan kita yang terdahulu dan dari istihad-istihad kita yang baru. Wa dhahaba ba'dul kuttabi ka Muhammad Sa'id al-Ashmawi wa Ahmad Kamal wa Hafidh Diyab ila anna hadha asy-syi'ara huwa nafsu syi'aril khawarij alladhi rafa'uhu ayyama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa la hukma illa lillah. Dan sebagian penulis seperti Muhammad Sa'id dan juga Ahmad Kamal serta Hafidh Diyab ya berpendapat bahwa syiar ini, slogan al-hakimiyah itu persis dengan slogan-slogannya orang-orang Khawarij yang mereka angkat slogan itu pada hari-hari perlawanan mereka terhadap khalifah yang keempat, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang mereka mengatakan ya slogan-slogan semboyan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ya, jadi di sini beliau Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas rahimahullahu taala ya menyamakan orang-orang dari kalangan ikhwan al-muslimin tersebut yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, mereka adalah ikhwan al-muflisin. Ya, ikhwan al-muflisin yang bangkrut, ya. Syekh Abdul Salam rahimahullah menyamakan tindakan perbuatan ikhwan al-muslimin yang pertama dengan orang-orang Yahudi tadi yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Dan juga menyamakan slogan-slogan mereka yaitu al-hakimiyah ya itu dengan syiar slogan-slogannya orang-orang Khawarij terdahulu, nenek moyang ya dari Khawarij yang mereka mengkafirkan dan memberontak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, dalam kisah yang ma'ruf yang dikenal dan telah banyak diketahui oleh ikhwah semuanya. Barakallahu fikum. Ya, mereka mempunyai 3 syubhat yang besar. Menurut mereka besar dan menurut mereka cukup untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, menantu Rasulullah SAW, dan beliau telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih termasuk dari para sahabat al-mubasysyaruna fil jannah, para sahabat yang telah diberitakan kabar gembira mereka termasuk ahlul jannah. Ya, mereka orang-orang Khawarij mengkafirkan ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, memberontak pada mereka. Ya, mengkudeta. Ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabatnya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin berjuang menumpas gerakan Khawarij tersebut. Dan sebelumnya seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk mendatangi mereka, menegakkan hujjah, menasihati mereka. Setelah mendatangi mereka, kemudian terjadi dialog dan ditanyakan apa alasan kalian melakukan ini. Kemudian mereka keluarkan
3 syubhat yang menurut mereka hadhihi kabirah, ini cukup. 3 ini sudah sangat besar. Ya, di antaranya ini. Ya, di antaranya slogan la hukma illa lillah, tidak ada hukum ya kecuali milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Ya. Dan itu semuanya telah dibantah dan dipatahkan syubhat-syubhat mereka oleh beliau Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma dengan dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas yang menunjukkan kebodohan mereka orang-orang Khawarij. Mereka bodoh ya, salah keliru dalam memahami ya ayat-ayat atau dalil-dalil yang mereka sangka sebagai dalil bagi mereka, tetapi itu adalah syubhat-syubhat yang dapat dengan mudah dipatahkan oleh beliau, seorang termasuk dari kalangan ulama sahabat ketika itu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Setelah terjadi ya dialog tersebut, maka sebagian dari mereka bertaubat walhamdulillah ya, kembali kepada kebenaran, dan banyak di antara mereka tetap bersikeras dalam kesesatannya, dan mereka meneruskan perjuangan mereka dalam memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi dan menumpas mereka orang-orang Khawarij tersebut. Dan telah jelas sekali dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk ya menumpas orang-orang Khawarij, orang-orang teroris Khawarij ya, yang dikatakan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW menjelaskan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau aku mendapati mereka, kata Nabi Muhammad SAW, mendapati mereka orang-orang Khawarij tersebut, niscaya akan aku bunuh mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad, ya, habis tanpa sisa. Demikian karena orang-orang Khawarij ini dari generasi demi generasi terus muncul, hilang kemudian muncul lagi dengan nama-nama yang lain, tetapi pemikirannya sama, Khawarij. Ya, dan di zaman-zaman ini ya muncul Al-Qaeda, muncul ISIS, ya, Al-Jabhah Nusrah dan yang lainnya, ya, dari kelompok-kelompok ya Jamaah Islamiyah dan yang lainnya, dari kelompok-kelompok Khawarij, teroris, radikalis. Mereka ingin, menurut sangkaan mereka, membela Islam, tetapi justru mereka menghancurkan Islam, memperburuk citra Islam. Islam adalah agama yang indah, agama yang mulia, bukan agama yang berisi radikalisme, terorisme. Itu semuanya radikalisme, terorisme bukan bagian dari Islam. Kemudian kita kembali pada kitab. Qala rahimahullahu taala, a'udu fa aqul. Aku ulangi dan aku katakan, lamma ra'aitu hadha al-'amal al-mushina min hadhihi al-jama'ati athara 'ala ba'dhi shababina. Tatkala aku telah mengetahui bahwa perbuatan mereka yang buruk, yang memalukan ini, ya, dari kelompok-kelompok jamaah-jamaah ini, jamaah-jamaah hizbiyah tadi, telah mempengaruhi sebagian dari para pemuda kita, ya, wa khada'ahum bimithli hadhihi syi'arat, dan perbuatan dari jamaah-jamaah hizbiyah tersebut telah menipu para syabab, para pemuda kita, dengan seperti slogan-slogan ini, ya, ahbabtu an adhkura usulan lid-da'wah as-salafiyah. Maka aku ingin menyebutkan pokok-pokok dakwah salafiyah, prinsip-prinsip penting dakwah salafiyah. Biha yatamayyazu ahlul haqqi min ghairihim.
dengan prinsip-prinsip penting tersebut, pokok-pokok dakwah salafiyah tersebut akan terbedakan antara ahlul haq, orang-orang yang mengusung kebenaran, dari selain mereka. Yatamayyazu as-salafi haqqan minal mudda'i al-kadhibi, akan terbedakan dengannya seorang salafi sejati yang hakiki dengan seorang yang hanya mengaku-ngaku dan pendusta. Demikian dan telah dituduhkan kepada dakwah salafiyah ini tuduhan-tuduhan yang banyak yang dakwah salafiyah berlepas diri darinya, dan telah dinamakan sebagian kelompok-kelompok menyimpang tersebut dengan nama-nama salafi, oh itu salafi jihadi, teroris khawarij disebut salafi jihadi, penamaan yang salah. Mereka khawarij, teroris, radikalis, bukan salafi, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang khawarij, ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya, jamaah Islamiyah, mereka bukan salafi, mereka khawarij, mereka khawarij yang telah anjurkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memerangi mereka, menumpas mereka. Maka kita dukung pemerintah kita, kaum muslimin, terutama para TNI Polri, kita dukung mereka untuk menumpas gerakan-gerakan khawarij tersebut. Mereka bukan salafi, mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang mereka perjuangkan bukan jihad yang syar'i, yang mereka perjuangkan adalah terorisme, radikalisme yang bukan bagian dari Islam. Nah, kata Syekh Abdul Salam rahimahullahu taala, dengan alasan inilah beliau ingin menyebutkan pokok-pokok dakwah salafiyah tersebut agar terbedakan mana yang benar-benar salafi, yang hakiki ahlu sunnah, dengan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku dan berdusta. Qala rahimahullah, fa inna fi aman minan nas imtatau as-salafiyah wa hiya minhum bara'. Karena sekelompok dari manusia mereka mencomot nama salafiyah, mereka menyandarkan diri pada salafiyah dalam keadaan salafiyah berlepas diri dari mereka. Fal asy'ariyah yaz'umuna annahum min ahli sunnah wal jamaah wa kadzabu. Kaum Asy'ariyah mengklaim mereka termasuk dari ahli sunnah wal jamaah, dan mereka berdusta dalam klaim tersebut. Wal ikhwanul muslimun yaz'umuna annahum min ahli sunnah wal jamaah, dan ikhwanul muslimun mereka juga mengklaim diri-diri mereka termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Wa baunun kabirun baina ahli sunnah wal jamaah wa baina manhajihim wa ma yasiruna alaihi. Dan perbedaan yang sangat besar antara ahli sunnah wal jamaah dengan manhaj mereka, dan perkara-perkara mereka berjalan di atasnya. Wa hadhihi al-usul allati sawfa adhkuruha muttafaqun 'alayha baina du'atil manhaj as-salafi qadiman wa haditha. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa pokok-pokok dakwah salafiyah, prinsip-prinsip penting dakwah salafiyah yang akan saya sebutkan ini telah disepakati oleh para dai-dai manhaj salafi sejak zaman dahulu dan sekarang. Wa qabla an adhkura hadhihi al-usula wa ubayyinuha bayanan syafiyan kafiyan insyaallah, dan sebelum aku sebutkan prinsip-prinsip pokok-pokok dakwah salafiyah tersebut dan aku terangkan dengan penjelasan yang sempurna, insyaallah, aku katakan, inna as-salafiyyata allati nad'u ilaiha laysat kal jama'atil islamiyyatil hizbiyyah al-mawjudah al-an. Bahwa salafiyah yang kita mendakwahkan kepadanya, mengajak manusia kepadanya,
bukanlah seperti jamaah-jamaah Islamiyah hizbiyah yang ada sekarang ini. Innas salafiyyata hiya jama'atul muslimin. Ya, karena salafiyah adalah jamaah kaum muslimin. Fa kullu man i'taqada al-'aqidata as-salafiyyata waltazamaha fi waqi'ihi fa huwa salafi. Maka setiap orang yang berakidah ya salafiyah dan ia berkomitmen padanya dalam keadaannya, ya perbuatannya, ya tindak tanduknya, fahuwa salafi, maka dia adalah seorang salafi. La nufarriqu baina ahadin wa ahad, kita tidak membedakan antara seorang dengan yang lainnya. Wa laisa lana irtibatun bi ghairi wulati amrina min hukamin wa ulama'in, dan tidak ada pada diri kita ya keterikatan dengan selain pemerintah kita, penguasa kita, ya dari para ya pemerintah, penguasa dan para ulama. Wa nahnu la nukhfi syai'an mimma indana, dan kami tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari apa yang ada di sisi kami. Bal ma nahnu alaihi muddauna fil kutubi, bahkan seluruh perkara yang kami berjalan di atasnya telah dipaparkan, dijelaskan dalam kitab-kitab. Masmu'un fil ashritati, telah didengarkan dalam kaset-kaset, ya kajian-kajian, pengajian, ya durus, pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang terekam. Ya, fala sirriyata wala tanzima siwa tanzim waliyil amr, maka tidak ada kerahasiaan, tidak ada struktur organisasi yang sistematis selain dari pengaturan waliul amr, penguasa pemerintah kaum muslimin. Iya, ini diantara yang membedakan antara dakwah salafiyah yang hak ya dengan dakwah-dakwah hizbiyah. Ya, dakwah-dakwah hizbiyah. Ya, dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Umar Bazmul hafizahullah taala, ya sebagaimana dalam kitab beliau Al-Manhajus Salafi, beliau Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala mengatakan as-salafiyun, bahwa salafiyun orang-orang yang berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj salaf, pemahaman para salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang saleh, yang mengamalkan Islam yang murni, Islam yang dipahami dan didakwahkan, diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Beliau mengatakan as-salafiyun laisa ladaihim tanzimun sirri. Ya, salafiyun mereka tidak memiliki organisasi rahasia. Tidak ada ya murabbi liqaat khusus, pertemuan khusus membahas ya kerahasiaan yang tidak boleh ditampakkan di umum. Ya, salafi tidak seperti itu. Ya, kalau ikhwanul muslimin dan jamaah-jamaah hizbiyah yang mengikuti mereka, iya demikian. Ya, takut kalau itu diketahui oleh orang lain. Iya, gerakan-gerakan mereka yang rahasia tersebut. Adapun as-salafiyun ya laisa ladaihim tanzimun sirri. Salafiyun mereka tidak memiliki organisasi rahasia. Wala bai'ah dakhiliyah, tidak ada bai'at lokal, tidak ada kamu masuk jamaah kami harus ya bai'at dulu ya pada amir-amir kami. Ya, itu orang-orang khawarij itu. Ya, mereka punya negara di dalam negara. Ya, bai'at pada amir ini, amir itu dan seterusnya. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Ya. Qala hafizahullah wala liqa'at khafiyah. Salafiyun tidak ada pertemuan-pertemuan rahasia. Wala tartibun batini au nahwuhu. Ya, mereka tidak memiliki tatanan ya terselubung dan semisalnya. Wala yukhfuna syai'an an wulatil umur au an 'amatin nas.
mereka salafiyun tidak menyembunyikan sesuatu pun dari para penguasa pemerintah. Tidak ada yang mereka sembunyikan dari penguasa, dari pemerintah. Karena mereka adalah orang-orang yang taat pada pemerintah, ya, mendengar dan taat pada pemerintah kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf yang bukan maksiat. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu pun dari para penguasa, para pemimpin, para pemerintah atau masyarakat umum. Iya. Walaysa ladaihim tanzimun harami. Ya, mereka tidak memiliki struktur organisasi sistematis seperti piramid. Ya, nanti ada daerah sini harus nanti ke kiai fulan atau ustadz fulan. Ya, semua harus merujuk ke sana. Ya, nanti daerah yang lain ada. Daerah yang lain ada lagi. Nanti per daerah tersebut melaporkan ke yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi melaporkan lagi yang lebih tinggi. Sistem piramid. Ya. Ini sistem-sistem organisasi hizbiyah. Ya. Yang tidak dikenal oleh salafiyah. Tidak dikenal oleh salafiyun. Ya. Fa nasallallahu as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Qala hafizahullah wa laysa ladaihim tanzimun harami. Salafiyun mereka tidak memiliki struktur organisasi sistematis seperti piramid. Wala khalaya, ya, tidak pula sel-sel jaringannya. Wala ajnihah, tidak pula sayap-sayapnya. Wah, kalau kelompok-kelompok hizbiyah, sebagian mereka punya sayap militer. Wah, ini untuk nanti gerakan tersembunyi militernya ada, ya, dari gerakan-gerakan hizbiyah tersebut. Na'udzubillah. Ya, bahkan di antara mereka mempunyai pelatihan-pelatihan militer. Ya, na'udzubillah, ini adalah kelompok-kelompok khawarij hizbiyah. Ya, demikian. Ya, mempersiapkan perjuangan-perjuangan mereka. Ya. Salafiyun tidak memiliki, ya, itu semuanya. Naam, bal hum ma'a wulatil amri wa umumil muslimin ala ma jaa'a fi syar'illah bin nasihati zahiran wa batina. Akan tetapi mereka bersama para penguasa dan keumuman kaum muslimin sesuai dengan apa yang datang pada syariat Allah dengan nasihat baik secara zahir dan batin. Naam. Sampai jam berapa? Cukup? Gimana, Ustaz? Bagaimana biar tidak memberatkan? Cukupkah atau lanjut? Sampai jam 6. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa nara al-irtibat bi ulama'is salaf amran dharuriyan, dan kita berpandangan, ya, memiliki hubungan, ya, dengan para ulama salaf adalah perkara yang sangat penting, ya. Wa yumathiluhum fil qurunil mutaakhirah a'immatud da'wah an-najdiyah rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaihim ajma'in. Dan yang mewujudkan mereka dari kalangan para ulama yang kita wajib untuk berhubungan dengan mereka, ya, di dalam generasi-generasi yang terakhir ini adalah para imam-imam dakwah an-najdiyah, negeri Najd. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati mereka semua. Wa man ta'athara bihim fi waqtihim wa min ba'dihim wa man ba'dahum, dan orang-orang yang mengambil, ya, faedah dari mereka, yang terpengaruh dengan dakwah mereka di waktu mereka dan yang setelah mereka. Ya, wa na'khudhul ana an ulama'ina al-ma'rufin bis-sunnah alladzina lam yatalaffakhu bi awdharil bid'ah
ya. Dan kita sekarang ini mengambil ya dari para ulama kita yang dikenal dengan sunnah, yang mereka belum terkotori dengan ya keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan bid'ah-bid'ah. Walam yatalabbasu bi syai'in minal hawa, dan mereka tidak terpengaruh, tidak tercampuri dengan sesuatu pun dari hawa nafsu. Wa hum kuthurun walillahil hamdu wal minnah, dan mereka para ulama sunnah tersebut banyak ya, dan segala puji ya bagi Allah Subhanahu wa taala semata ya. Minhum, di antara mereka ya, segala puji dan karunia hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Minhum, di antara mereka para ulama sunnah tersebut, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Baz ya rahimahullah, ya, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Abdurrahman Al-Ghadayan rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdurrahman Al-Atram rahimahullah. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Ibnu Hamad Al-Abbad hafizahullah. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Al-Syaikh hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau mufti ya Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi sekarang ini ya, menggantikan Syekh Ibnu Baz rahimahullah yang telah wafat. Kemudian Syekh Bakr Ibnu Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Kemudian Syekh Shalih Ibnu Muhammad Al-Luhaidan rahimahullahu taala, yang beliau wafat beberapa ya hari yang lalu atau beberapa ya pekan yang lalu. Kita kehilangan ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Shalih Ibnu Muhammad Al-Luhaidan rahimahullahu taala, yang sampai-sampai Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh mengatakan, yang maknanya ya, kalau seandainya Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Shalih Al-Luhaidan wafat ya, bumi ini akan gelap gulita ya, dan aku berharap wafat sebelum keduanya. Tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah kita ketahui bahwa Syekh Shalih Al-Luhaidan rahimahullahu taala wafat terlebih dahulu dibanding dua ulama yang lain, yaitu Syekh Rabi' dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullahu jami'an. Naam. Kemudian kata beliau Syekh Abdus Salam rahimahullah, dan tentunya sebelumnya kita lanjutkan, meninggalnya ulama musibah yang sangat besar yang menimpa umat ini ya, sebagaimana dalam hadis yang terkenal muttafaqun alaih, hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min sudurin nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara langsung dari dada-dada manusia. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, atau dalam sebuah riwayat hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak tersisa satu ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairil ilm, mereka akan ditanya dan mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan akan menyesatkan.
Demikian. Kalau yang memimpin ya adalah orang-orang bodoh, yang menggerakkan mereka, membimbing mereka dalam masalah agama adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ya, tetapi ya memposisikan diri sebagai ulama rujukan umat. Ini berbahaya. Mereka akan berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan akan menyesatkan banyak manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu wafatnya ulama musibah yang sangat besar. Ya, kita berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati seluruh para ulama kita yang telah wafat ya, dan masukkan mereka ke dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama kita yang masih hidup dan kita bisa mengambil faedah dan ilmu bimbingan-bimbingan dari para ulama sunnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas rahimahullahu taala wa ghairuhum min ikhwanihim al-ulama mimman sara ala syakilatihim, dan selain dari mereka, dari saudara-saudara mereka, dari para ulama, dari orang-orang yang berjalan di atas ya jalan mereka. Wa nahnu la na'taqidu fihim al-ismata bal hum basharun yajri alaihim ma yajri ala sa'iril bashari minal khata' wan nisyan. Dan kami tidak meyakini ya pada diri mereka al-ismah. Mereka bukanlah orang-orang yang maksum. Kita yakini itu. Kita tidak meyakini para ulama kita itu maksum, terjaga dari kesalahan, tidak berbuat kesalahan, tidak. Kita tidak meyakini adanya ismah pada diri para ulama. Ya, bahkan mereka para ulama seperti manusia biasa. Ya, dalam hal ini, ya bisa menimpa mereka apa yang menimpa dari manusia yang lainnya dari kekeliruan dan lupa. Ya. Nah, kullu bani Adam khata'. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan seluruh manusia, setiap manusia itu banyak salahnya. Ya, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang banyak bertaubat. Dan para ulama kita ketika keliru dalam ijtihadnya, maka sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Umar bin Al-As ya, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang sahih ya, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hakamal hakimu fajtahada, jika seorang hakim ya beristihad dan memutuskan perkaranya, fa in asaba falahu ajran, jika dia benar maka dia dapat 2 pahala, wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, jika beliau salah dalam ijtihadnya maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Naam. Qala rahimahullah wa nahnu na'tani bil ilmi wa nashghalu anfusana bi talabihi min haula'il ulama wa ghairihim mimman kana ala syakilatihim, dan kita mementingkan ilmu, menyibukkan diri-diri kita dengan mempelajari ilmu syar'i dari para ulama tersebut dan yang selainnya dari orang-orang yang berjalan seperti mereka. Wa naqra'u bihamdillahi kutubal hadits kal ummahati sitt wa syuruhiha al-ma'rufah wa kutubit tafsir kabni Jarir wal Baghawi wa Ibn Katsir wa Ibn Sa'di. Kami membaca, kita membaca dengan ya segala puji bagi Allah semata, kita membaca kitab-kitab hadis seperti Ummahat As-Sitt dan syarah-syarahnya yang terkenal, yaitu kitab-kitab Ummahat Sitt, Kutub As-Sittah, kitab-kitab hadis induk yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan syarah-syarahnya yang dikenal. Dan kita juga membaca wa kutubat tafsir wa naqra kutubat tafsir, kita membaca kitab-kitab tafsir seperti ya Ibnu Jarir, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, dan juga Ibnu Sa'di rahmatullahi alaihim jami'an. Wa naqra'u kutubal aqaid as-salafiyah ka kutubi sunnah umuman, kita juga membaca kitab-kitab akidah salafiyah seperti kitab-kitab sunnah secara umum. Wa kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, dan kitab tauhid milik
Ibnu Khuzaimah, wa Tauhid li Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan juga kitab Tauhid milik Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa naqra'u sa'ira kutubihi rahimahullahu ta'ala aidan, dan kita membaca kitab-kitab beliau yang lainnya juga. Wa naqra'u aidan sa'ira kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim, wa nu'na bi kutubi a'immati da'wah min Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ila yaumina hadza. Dan kita membaca seluruh dari kitab-kitab Syekh Al-Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan kita mementingkan untuk membaca kitab-kitab para imam dakwah dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sampai hari ini. Wa ulama'ud da'wah al-an hum man asyartu ilaihim qabla qalil, dan para ulama dakwah salafiyah, dakwah sunnah sekarang ini adalah mereka-mereka yang aku isyaratkan sebelum ini, yang baru saja aku sebutkan di antara mereka nama-namanya. Wa naqra'u kutubal fiqh fa nahutsu ala hifdzi az-zad, maka kita juga membaca kitab-kitab fikih dan kita menganjurkan manusia untuk menghafal kitab Az-Zad, yaitu Zadul Mustaqni' Mukhtasar Al-Muqni' lil Hajjawi, ala syarti an ya'rifa ad-dalila wa an yatba', dengan syarat untuk mengetahui dalil dan mengikuti. Wala na'ibu man hafidha matnan fiqhiyan ala syarti an yanzura fi adillatihi, dan tidak kita cela orang-orang yang menghafal sebuah matan fikih, kitab fikih yang ditulis oleh ulama, dengan syarat untuk dia melihat dalil-dalilnya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa nahnu nubghidhu at-ta'assuba wa nanbudhuhu nabdhan kamilan, dan kita membenci ta'assub, fanatisme, pengkultusan individu-individu, wa nanbudhuhu nabdhan kamilan, dan kita membuang ta'assub tersebut, fanatisme tersebut dengan sempurna. Wa na'tani bin nahwi was sarfi wa nanzuru fi kutubil adabi wa syi'r, kita mementingkan mempelajari kitab-kitab nahwu, sarf, dan kita melihat mempelajari kitab-kitab adab dan syair. Wa nad'u an-nasa ila islahi anfusihim bi islahi aqaidihim wa akhlaqihim, kita mengajak manusia untuk memperbaiki diri-diri mereka dengan memperbaiki akidah-akidah mereka dan akhlak-akhlak mereka. Wabil ijtihadi fil ibadah, dan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Penting sekali kita sibukkan diri-diri kita, dan nanti yang akan disebutkan oleh beliau pertama kali dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah adalah mementingkan, mengutamakan, menuntut ilmu syar'i. Itulah ciri salafi. Ahlu sunnah demikian, semangat belajar ilmu agama dalam berbagai macam disiplin ilmu. Jangan seperti sebagian kelompok manusia ketika belajar ilmu-ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu-ilmu yang penting, yang bahkan diantaranya fardu ain, yang wajib untuk dia ketahui, tidak boleh bodoh seseorang darinya, kurang semangat. Tetapi kalau ada pembahasan-pembahasan yang menurutnya, wah ini penting ini, manhaj, memang penting kita belajar kitab akidah, kitab manhaj, betul, betul. Tetapi sebagian orang keliru memahami, manhaj itu terbatas pada rudud, alal ahlil bid'ah, bantahan terhadap ahlul bid'ah, cara wa ta'dil, demikian. Padahal kitab-kitab manhaj, kitab-kitab akidah salafiyah yang banyak dibahas oleh para ulama, kita pelajari semuanya, kita pentingkan. Jangan mementingkan satu meninggalkan yang lain, tetapi pentingkan seluruhnya, seperti yang beliau sebutkan di sini. Mempelajari kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tentunya manhaj ada di dalamnya, dan juga pentingkan mempelajari kitab-kitab fikih, bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara berwudu yang benar, zakat, haji, umrah, berpuasa di bulan Ramadan, dan fikih muamalat. Apalagi sekarang banyak sekali sistem-sistem perdagangan yang disadari atau tidak, sebagiannya jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada unsur riba, ada unsur kezaliman,
ada unsur ya jahalah, ya yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa menjadikan transaksi muamalahnya jatuh pada perkara yang haram. Ini semuanya tentunya membutuhkan bagi kita kesemangatan untuk senantiasa mempelajari ilmu syar'i. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih min hadits Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, ya maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala wa nad'un nasa ila islahi anfusihim. Perhatikan. Dan kita mengajak manusia ya, untuk memperbaiki diri-diri mereka. Ya, itulah tujuan kita belajar ilmu agama. Ya, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu, kata Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah mengatakan ilmu, mempelajari ilmu tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Liman sahhat niyyatuh, bagi yang benar niatnya, yaitu yang meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Maka setelah kita mengambil manfaat dari ilmu tersebut bagi diri kita untuk memperbaiki diri-diri kita, maka kita mengajak manusia untuk memperbaiki diri-diri mereka dengan biislahi aqaidihim wa akhlaqihim, dengan memperbaiki akidah-akidah mereka agar jauh dari akidah syirik, ya, penyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa yang terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika seorang mati di atas kesyirikan tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik akan batal seluruh amalanmu. Ya. Maka dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah mementingkan untuk ya memperbaiki ya manusia tersebut, masyarakatnya, agar memperbaiki akidah mereka. Ya, akidah tauhid harus ya kuat dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Wa akhlaqihim, dan memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Ini penting. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau, ya, sesungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang agung, yang mulia. Ya, demikian. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak. Wabil ijtihadi fil ibadah, dan bersemangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah ini dia. Ya, ini nanti juga akan disebutkan oleh Syekh prinsip penting ya dari pokok dakwah salafiyah. Setelah mengetahui sunnah nabawiyah, kemudian mempelajari, kemudian mengamalkan. Ya, penting di antara ya ikhwah salafiyin ketika dahulu belum ya belajar dakwah salafiyah, ya justru rajin ya solat sunnah, ya rawatib, solat sunnah, puasa sunnah. Tetapi ketika kenal sunnah malah justru ditinggalkan. Ya, ketika kenal dakwah salafiyah justru agak bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah. Ini keliru. Ya, kita mengajak manusia untuk ya kita sendiri dan mereka bersemangat dalam ibadah. Ya, ini adalah bekal yang sesungguhnya, ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, kumpulkanlah, persiapkanlah perbekalan kalian. Sebaik-baik perbekalan untuk menghadapi kehidupan panjang, kekal dan abadi adalah akhirat. Ya, ibadah. Ya, wa nahutsu ala tatbiqis sunani wa nushajji'u ala ihya'iha. Dan kita memberikan motivasi untuk penerapan dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memberikan semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Ya, apalagi ya ketika kita kembali ke kampung-kampung halaman kita, ya kita lebih terasing di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika kita menghidupkan sunnah, maka itu adalah sebuah ya amalan yang sangat luar biasa. Semoga dengan kita mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan manusia-manusia yang telah diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu.
man da'a ila huda kana lahu minal ajri. Hadis sahih riwayat Muslim. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada suatu petunjuk, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan petunjuk yang dia ajarkan. La yanqusu min ujurihim syai'a. La yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka yang mengikuti tersebut sedikit pun. Ya, demikian. Bahkan seorang ketika meninggal, sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Muslim yang terkenal, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Jika seorang manusia meninggal terputus amalannya, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, dan anak soleh mendoakan orang tuanya, dan juga wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Maka kita berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pada kita seluruhnya keistiqomahan, kekokohan untuk terus-menerus mempelajari ilmu syar'i ini dan untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya, menyampaikannya. Dan dakwah tidak harus seperti para pengajar, para dai, ya, khatib, penceramah, para ustadz, para, ya, orang-orang yang menyampaikan ilmu di majelisnya, di mimbarnya. Tidak harus itu. Ya, dakwah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, di zaman ini yang banyak kerusakan di mana-mana, banyak, ya, kerusakan di mana-mana, maka dakwah itu wajib bagi setiap orang. Wajib bagi setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Kita dakwah, sampaikan pada keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, ya, di jalan, di tempat-tempat pertemuan, ya, di tempat-tempat kita berjumpa dengan mereka. Itu dakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi tentunya dakwah dengan hikmah. Dakwah dengan hikmah. Wa nahutsu ala tatbiqi sunan wa nushajji'u ala ihya'iha wa na'taqidu anna man sa'a ila ijadi salafiyyatin hizbiyyatin ala namatil jama'at al-hizbiyyah al-mawjudah faqad akhta'a wa annana minhu bara'. Ya, dan kita meyakini bahwa barang siapa yang berusaha, berupaya untuk mewujudkan salafiyah hizbiyah, ya, sesuai dengan modelnya jamaah-jamaah hizbiyah yang ada ini, maka dia telah keliru. Ngakunya salafi tapi punya struktur-struktur organisasi seperti Ikhwanul Muslimin. Tidak ada baiat, langsung baiat tangan tidak ada. Tetapi perbuatannya, amalannya seperti baiat. Ya, ada, ya, kelompok-kelompok, ya, nanti rujukannya ke daerah ini, nanti ke atasnya lagi, ke atasnya. Struktur piramid yang telah kita sebutkan tadi, yaitu adalah struktur organisasi hizbiyah. Ya, hizbiyah. Ya, mereka membangun wala' wal bara'. Ya, nanti di atas tokoh-tokoh tertentu. Ya, ini, ya, wa nasallallahu assalam wal afiyah. Wa annana minhu bara', dan kita berlepas diri dari itu. Fa hadza jumlatu ma nahnu alaih. Nas'alullaha ta'ala an yusaddidana wa an yu'ayyidana wa an yanfa'ana wa an yanfa'a bina innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa hadha huwa tafsilu usulina aw tafsilu ba'dihha. Dan ini adalah kesimpulan dari perkara yang kita, ya, ada padanya, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kelurusan pada kita, dan kita mohon pada Allah agar menguatkan kita dan memberikan, ya, manfaat, ya, terhadap kita dan dengan apa yang kita upayakan ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas itu semuanya, dan ini adalah perincian dari pokok-pokok dakwah salafiyah atau sebagian darinya. Dan kemudian akan masuk pada al-asl al-awwal, yaitu al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi asy-syar'i wa tafaqquh fid din. Dan insyaallah ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, ya, itu dari kekurangan saya pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum jami'an.